persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur sepanjang minggu ini kita boleh lewati bersama-sama dan saya percaya Bapak Ibu Saudara terus dengan Tuhan. Amin. Nah, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah yang mengikuti Menara Doa secara online. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan menara doa kami ini ya Tuhan. Bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Engkau baik. Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Umat-umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Lewat ya Tuhan doa, pujian dan penyembahan. Lewat ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan hidup kami diubahkan. Terima kasih bahwa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan ucapan syukur, sembah Dia. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih oh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu Tuhan. Kau baik selama-lamanya. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kalau kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua pemberian yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan.
peliharaanmu buat kami. Oh, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau ajaib. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya padamu. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari bersama-sama katakan, syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya padamu. Bagi anak domba yang datang jadi raja, oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, oh, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari bersama-sama katakan syukur, haleluya. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya padamu. Bagi anak domba yang datang jadi raja, jadi raja. Oh haleluya, oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Sekali lagi haleluya, oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, oh, bagi anak domba yang datang jadi raja. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kemuliaan ya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha
tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha
Mari sembah Dia. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi, oh Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari bersama-sama katakan, ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sembah Dia. Tinggikan
Yesus, Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di menara doa ini Tuhan, Tuhan pertajam ya Tuhan telinga kami untuk bisa mendengar apa yang Tuhan hendak katakan buat kami. Sehingga kami bisa mengerti akan maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Ya Tuhan, apa perintah Tuhan yang harus kami lakukan. Tuhan, ini aku, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Utus kami rindu ya Tuhan untuk dapat ya Tuhan melayani Tuhan. Ya Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan, berbuah banyak sepanjang sisa hidup kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Engkau pakai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan, dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan, aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka semua. Anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan, Tuhan Engkau berikan hikmat. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan pembelaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua investasi daripada anak-anak-Mu, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biar firman ini akan mengubah kami, menginspirasi kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudaraku. Nah, hari ini saya ingin bagikan kisah, ya kan, dari seorang yang bernama Yusuf, ya. Ada Yusuf di Perjanjian Lama, itu anak daripada Yakub, anak Israel. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah Yusuf yang adalah suami daripada Maria. Saudara, saya berikan judul kisah Yusuf, yaitu tentang upah ketaatan mengikut Yesus. Kemarin kita sudah bahas saudara, kalau kita ingin menjalani hidup yang diberkati dan menjadi berkat besar, saudara, ya, kita harus menjadi seorang yang rela, ya, membayar harga berapapun untuk memenuhi seluruh permintaan Tuhan, perintah daripada Tuhan. Nah, saya ingin memberitahu kepada saudara semua hari ini, yaitu begini. Tidak ada satupun contoh di dalam Alkitab, ya, yang menunjukkan bahwa seseorang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan tidak minta apa-apa dari dia. Tuhan pasti mengajukan permintaan kepada mereka. Kapan saja Tuhan berjumpa secara pribadi dengan kita, dengan saudara-saudara, dengan saya, Tuhan pasti meminta kita melepaskan sesuatu. Kadang sesuatu yang sangat penting buat kita. Mungkin itu adalah rencana kita, cita-cita kita, impian kita. Tuhan bilang, lepaskan itu. Lepaskan. Saya melihat ini sebagai satu proses yang namanya pruning, proses pemangkasan. Tujuannya cuma satu, Tuhan ingin kita bisa dapat berbuah banyak. Nah, salah satu contoh daripada orang yang ini adalah Yusuf. Saudara, kalau kita baca di Alkitab, saudaraku, bahwa Yusuf tuh lebih sedikit mendapat perhatian dalam kisah-kisah Natal. Ya kan, ketimbang daripada orang membahas tentang Maria, orang Majus, gembala, Yesus, ya kan? Kita kurang dengar kisah ini, kisah tentang Yusuf. Kita kurang juga dengar khotbah-khotbah tentang Yusuf, saudaraku. Ya, tetapi kita melihat tentang Yusuf ini, saudaraku. Yusuf ini adalah seorang yang orang yang biasa, ya, saudaraku. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang normal, yang biasa, yang sederhana. Impian Yusuf kalau kita lihat di sini adalah dia hanya ingin menikah dengan gadis idaman dia. Namanya siapa? Maria.
Dia ingin punya anak. Dia ingin menjalankan bisnis pertukangan dia sebagai tukang kayu untuk nafkah keluarganya. Lalu kemudian dia jalani masa tuanya dengan tenang. Saudara Kristus, mungkin kita pun sama seperti Yusuf. Kita punya impian yang sederhana, ya kan? Kita cuma ingin nikah dengan gadis idaman kita, punya anak, ya kan, sedikit jalankan bisnis, ya kan, pekerjaan, lalu menjalani masa tua dengan tenang. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan tentang kisah Yusuf, bisa juga tentang kisah tentang kita. Saudaraku, Tuhan bisa saja mengubah rencana manusia yang biasa untuk tujuan-tujuan dia yang luar biasa. Karena kita punya, aku tuh nggak mau macam-macam yang lain, yang inilah yang biasa Tuhan. Tapi saudara yang kasih Kristus, kisah Yusuf ini mungkin juga bisa menginspirasi kita. Mungkin Tuhan mau bicara juga kepada kita. Saudaraku, kita tahu di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 19 ini saudara istilahnya dramanya mulai dibuka di sini. Ya, apa beritanya? Di sini katakan ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertundangan dengan Yusuf, Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Wah, tiba-tiba saudaraku, tiba-tiba tanda kutip ya seperti suatu badai datang menghajar Yusuf ketika Maria bercerita tentang dia. Bercerita tentang keadaannya bahwa dia hamil. Nah Yusuf tuh tidak bisa, maksudnya gini, tidak masuk di akal dia. Sulit buat dia percaya dengan kisah Maria bahwa dia hamil, kehamilan dia itu adalah anak Allah. Karena nggak pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Saudara Yesus, lalu dalam pikirannya berkecamuk, ya kan saudaraku, dia punya impian mau menikah, mau bangun rumah tangga, sebenarnya hancur semuanya. Dia terus berpikir, siapa laki-laki, siapa pria yang jadi anak ini? Dia terus berpikir. Tetapi Alkitab tulis saudaraku Yesus. Yusuf bisa ambil keputusan saudaraku. Ya kan? Untuk apa saudara? Membunuh Maria. Dengan merajam. Ya kan? Saudara bisa. Atau dia bisa menceraikan di depan umum. Untuk mempermalukan Maria. Karena saking kecewanya dia. Bisa saudaraku. Tetapi ada satu kalimat dari Alkitab. Ya saudara, di ayat yang ke-19 menyatakan bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Tulus hati. Dan ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Mungkin saudara bingung ya, kok bertunangan? Ya kan? Bertunangan kok harus ceraikan? Kalau menurut adat budaya Yahudi, kalau orang sudah bertunangan saudaraku, ya kan hubungan itu sudah mengikat. Yang bisa memisahkan tuh antara kematian atau perceraian. Itu aja saudaraku. Ya kan seperti ini gambaran daripada hubungan gereja, hubungan kita orang percaya dengan Kristus. Paulus kan berkata, aku mempertunangkan engkau dengan seorang laki-laki, yaitu Kristus. Ya kan saudaraku. Nah itu udah hubungannya mengikat. Kita dengan Kristus sudah mengikat. Sedangkan nanti hari daripada pernikahannya, yaitu kapan? Setelah Yesus datang kedua kali menjemput kita, saudara, lalu kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, rapture naik ke surga. Di saat itulah kita masuk dalam resepsi, pesta kawin anak domba Allah. Tapi sekarang kita bertunangan dengan Kristus, saudara. Tapi pertunangan kita itu sudah mengikat hukumnya, saudara Kristus. Nah begitu pula dengan Yusuf, saudara, hancur hidupnya. Galau dia pikirannya. Capek. Lalu dia tidur saudara. Waktu dia tidur saudara tiba-tiba dia mimpi.
Ya kan, Tuhan bicara lewat malaikatnya, dijelaskan, ya kan, bahwa bayi dalam kandungannya itu, yaitu itu adalah anak Allah. Ya kan, dia akan jadi juru selamat. Ya kan, ini sesuai dengan nubuatan dan lain sebagainya, saudaraku. Lalu dalam Matius 1 ayat 24, saudaraku, kita baca sama-sama. Matius 1 ayat 24, kita baca yuk, 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lihat saudara, ini yang kita lihat bahwa kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan saudaraku. Ya, tentang ketaatan Yusuf. Tentang ketaatan Yusuf yang luar biasa di sini saudara. Dia ambil Maria sesudah bangun dari tidurnya. Saya dapetin rema saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf bangun dari tidurnya bukan sekedar bangun secara fisik. Tetapi saya melihat di sini adalah adanya satu kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu jadi apa yang dijelaskan oleh malaikat Tuhan. Ya kan, tentang bayi dalam kandungannya, tentang rencana Allah atas anak ini. Saudara, dan Tuhan mau melibatkan dia dalam rencana Allah yang besar. Ya saudara, untuk Yesus, untuk bayi ini, dan untuk Maria. Saudara Yesus, pada saat itulah saudara, tiba-tiba Tuhan seperti kayak berikan kepada Yusuf apa? Hati yang baru. Sehingga dia bisa ambil keputusan setelah Yusuf bangun dari tidurnya. Yusuf melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudaraku, kita juga perlu bangun dari tidur kita. Kita perlu bangun untuk apa? Untuk berdoa, saudaraku. Ya kan? Kalau kita tidak memiliki kehidupan doa, terus tertidur, tidak mengalami yang namanya kebangunan rohani, sulit buat kita mendengarkan suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, apalagi mentaatinya. Sulit saudaraku. Nah, kita melihat di sini tentang Yusuf saudara ya. Ya kan? Tentang Yusuf. Saya melihat ada 3 kata bangun. Ada 3 kali kata bangun di sini saudaraku. Ini bicara tentang bangun. Alkitab kalau bicara tentang bangun dari tidur, itu bicara ayo berdoa, ayo memuji menyembah. Saudara, ya kan? Tertidur bicara tidak berdoa. Saudaraku, ya kan? Bangun bicara tentang orang yang memiliki kehidupan, hubungan dengan Tuhan. Saudaraku yang Kristus, saya melihat begini. Ketaatan Yusuf mempercayakan hidupnya ke tangan Tuhan. Menyebabkan Tuhan mempercayakan dirinya ke dalam tangan Yusuf. Saudara tahu? Saudara, Yusuf menjadi orang pertama yang mendapat kesempatan, kehormatan untuk menyentuh dan menggendong daripada Yesus, Allah yang menjadi manusia. Kapan itu terjadi? Ketika saudaraku, dia dari Nazaret, tiba-tiba saudara ada satu keputusan dari Kaisar Agustus bahwa akan mengadakan sensus. Semua orang yang lahir, ya kan, semua orang harus kumpul di tempat kelahirannya. Dan kita tahu bahwa Yusuf itu lahirnya di Bethlehem. Saudara bayangkan, yang saudara, dari Nazaret, saudara, itu mereka harus naik keledai ke Bethlehem. Jarak daripada Nazaret ke Bethlehem itu kalau dalam kilometer itu 130 kilometer. Naik keledai saudara. Dalam keadaan hamil tua. Saudara, ketika tiba di Bethlehem, ya kadang-kadang Tuhan tuh juga bisa bikin ya saudara. Ya kan, satu keadaan ya sesuai dengan nubuatan, Yesus lahir di Bethlehem. Saudaraku, bukan lain di Nazaret. Dia pakai keputusan Kaisar Agustus. Tuhan tuh bisa merancang apapun, termasuk memakai orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Katakan amin saudara percaya. Nah, kita lihat di sini saudaraku. Pada waktu dia sudah sampai di Bethlehem, harinya untuk melahirkan. Cari rumah sakit, enggak ada rumah sakit. Rumah bersalin tidak ada. Mau cari hotel tidak ada. Mau cari suster, mau cari dokter
kebidanan enggak ada. Bidan juga enggak ada. Akhirnya saudara ketemu satu kandang. Dan yang jadi bidan siapa? Yusuf. Yang membantu kelahiran Yesus itu Yusuf. Ini ada semua ceritanya ada makna saya melihat. Sebenarnya Tuhan mau pakai Yusuf untuk menggenapi rencana dan penugasannya kepada siapa? Kepada Maria dan kepada Yesus. Jadi rupanya saudara ada banyak orang-orang. Kemarin kita bahas tentang Yohanes Pembaptis yang berkata, Yesus harus makin besar, aku makin berkurang. Seperti halnya Yohanes yang dipakai Tuhan. Supaya Yohanes mempersiapkan jalan buat pelayanan Yesus. Yusuf pun saudara dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan. Untuk mempersiapkan kebesaran Yesus. Kebesaran nama Maria. Dan dia sendiri saudaraku. Mungkin kurang disebut, kurang dikotbahkan. Dan kalau kita baca Alkitab tidak ada kata-kata, satu kata pun yang diucapkan oleh Yusuf. Yang kita lihat adalah semuanya tindakan-tindakan iman, tindakan-tindakan ketaatan. Tidak ada perkataan. Saya sampai sini katakan amin. Ini orang yang luar biasa. Sehingga saudara, karena dia bilang, oke, dia gak banyak omong, tapi perbuatannya berbicara lebih kuat daripada, ya kan, semuanya. Saudara dipercayakan hidupnya pada tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan pun mempercayakan tubuhnya untuk disentuh, dipegang, digendong oleh Yusuf. Setelah itu saudara apa yang terjadi? Tuhan kirim orang-orang Majus untuk menyembah bayi Yesus. Ya kan? Dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Untuk apa ini? Tuhan tahu, saudara Yesus. Ya kan? Yusuf ini di Bethlehem baru merintis. Baru merintis. Dia tuh udah settle di Nazaret. Nanti kita akan bahas saudaraku. Ya kan? Terus Tuhan menyediakan segala keperluan Yusuf. Saudara bayangin, dari Bethlehem, dari Nazaret, suruh ke Bethlehem. Dia harus apa saudara? Tinggalkan. Saudara harus tahu di sini kan. Dia tinggalkan yang namanya rumahnya di Nazaret. Dia tinggalkan saudara bisnis pertukangannya di Nazaret. Semua pekerjaan sumber pendapatannya, keluarga semua ditinggalkan. Dia masuk ke Bethlehem pada waktu itu. Tapi Tuhan pernah berjanji. Kalau ada orang meninggalkan rumahnya, ladangnya, ayahnya, ibunya, semuanya untuk mengikut aku. Maka hari ini juga dia mendapatkan apa? Upah berapa? 100 kali lipat. Dan betul, saudaraku, dia kedatangan siapa? Orang Majus yang menggemparkan seluruh kota Yerusalem. Termasuk Herodes gempar, gugup. Kenapa? Karena Herodes berpikir orang Majus ini bawa emas untuk upeti kepada dia. Dia bilang enggak, bukan untuk kamu. Karena ada raja yang lahir. Kalau orang bawa upeti bukan 1 gram. Kalau orang bawa upeti, emas saudara pasti berkilo-kilo. Saudaraku, ya kan mur berton-ton segala macam. Sampai gempar satu kota. Dia bawa dengan pengawalan, pengamanan yang luar biasa. Itu semua diserahkan kepada siapa? Kepada Yesus yang masih bayi. Saudaraku Kristus. Lalu, tapi yang dikelola siapa? Oleh Yusuf. Saudaraku. Ini kita melihat ini hal yang luar biasa sekali. Kita baca saudara Matius 2 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata apa? Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun apa? Bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu ia menyingkir ke Mesir. Kata bangun kedua itu datang ketika kepada Yusuf ketika Tuhan memberi perintah untuk membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Yusuf langsung mentaati saudara. Alkitab katakan pada malam itu juga ia membawa bayi Yesus dan Maria menyingkir ke Mesir. Saudara, lihat di sini. Ini hal yang luar biasa. Kata bangun yang kedua. Kata bangun yang ketiga, saudara, kita akan lihat di sini.
Saudara, Matius 2 ayat 19 sampai 21. Kita baca. 1, 2, 3. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Kata bangun ketiga yaitu apa? Tuhan memberi perintah kepada Yusuf untuk kembali ke Israel. Dan Yusuf pun mentaati perintah Tuhan itu untuk membawa kembali ke Israel, saudaraku. Nah, di sini kita lihat pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari kita Yusuf ini, saudaraku. Pertama, yang kita mau pelajari adalah bahwa Yusuf ini seorang yang mentaati Tuhan dan mentaati firman Tuhan berapapun harganya. Katakan amin. 3 kali Tuhan perintah Yusuf. Ya kan? Jangan kau ceraikan Maria. Ambil dia sebagai istri. Aku akan berikan kamu tugas. Ya kan? Tugasmu apa? Pelihara Maria, jagai Maria sampai Maria berhasil melahirkan juru selamat. Karena anak yang dikandungnya ini adalah juru selamat. Mesias yang sedang dinantikan. Tugas dia, saudara. Jadi artinya dia harus melindungi Maria. Dia harus jaga. Dan betul, saudaraku. Jadi Yusuf tuh hidup, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk melayani Maria. Supaya Maria bisa berhasil melahirkan Yesus. Ya kan? Sampai pada waktu tertentu kita tahu, saudara. Ya kan? Maria dan Yesus bisa berdikari. Setelah Yesus umur 12 tahun, nama Yusuf udah gak ada lagi. Tidak ada lagi pernah disebut lagi. Saudaraku, yang kita tahu sampai hari kematian Yesus, hari kebangkitan Yesus, bahkan pencurahan Roh Kudus, cuma nama Maria, nama Yusuf sudah tidak ada. Kadang-kadang orang-orang tertentu di Alkitab, ya kita nggak tahu apa dia sudah meninggal, apa dia memang nggak perlu lagi, perannya udah selesai. Tapi yang jelas anak-anak dari Yusuf itu rata semuanya menjadi rasul. Jadi gembala, Yakobus gembala di Yerusalem. Saudara, dia tulis surat Yakobus dan banyak sekali adik-adik Yusuf dari anaknya Yusuf. Poin yang saya mau ngomongin begini, saudara. Saya melihat Yusuf ini kadang orang, aku mau melayani Tuhan, tapi nama aku ada nggak? Aku dapat apa ini? Negonya ke sana. Tapi itu Yusuf tuh nih memang mungkin satu-satunya ya, satu figur. Atau satu-satunya, nanti saudara cari lagi deh. Saya melihatnya baru saya ketemu satu figur. Yang dimana ditulis Alkitab, tapi dia tidak ada kata-kata yang keluar. Cuma tindakan semua. Ketika Tuhan suruh bangun, ambil. Langsung dia bilang, setelah dia bangun, dia mengikuti perintah malaikat Tuhan itu. Dan mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, menjelang sudah hampir 2 tahun umurnya Yesus, kurang lebih 2 tahun ya. Karena Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi maksimal umur 2 tahun. Taruhlah 2 tahun. Dia jagain, saudaraku. Datang lagi firman. Bangun, ambil anak itu. Dan Maria menyingkir ke Mesir. Malam itu juga dia pergi. Untuk selamatkan daripada Maria dan Yesus di sini. Itu tugas dia. Itu pelayanan dia, saudara. Setelah Herodes mati, Tuhan ngomong lagi sama Yusuf dalam mimpi. Bangun kamu, bawa anak itu ke Israel. Dia ikutin lagi segala macam. Saya melihat setiap kali Tuhan perintah kepada Yusuf. Yusuf tidak mencari-cari alasan dan berdebat dengan Tuhan. Seperti dilakukan oleh Musa. Aku udah bisa ngomong. Seperti Yesaya, seperti Yeremia. Aku masih muda. Dia gak ada alasan. Apapun yang diperintah, dia jalankan langsung. Itu Yusuf. Yusuf tidak pernah minta-minta tanda untuk menguatin. Apa ini dari Tuhan? Bukan. Seperti Gideon. Gideon kan minta tanda. Bukan salah minta tanda. Saudaraku. Yusuf pun tidak menunda-nunda apalagi menolak perintah Tuhan. Yusuf tidak buat alasan dan juga tidak menuntut. Kalau aku lawan ini, aku dapatnya apa? Tidak pernah dia katakan begitu. Saudara, kita lihat di sini. Saya ingin ajak lagi saudara untuk berkontemplasi tentang Yusuf. Saudaraku, ketika pertama kali Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret untuk pergi ke Bethlehem,
Ini bukanlah sekedar perjalanan beberapa minggu, saudara, lalu nanti kembali ke Nazaret. Ya, mereka Yusuf dan Maria itu mereka tinggal di Bethlehem. Mereka tuh pindah menetap di Bethlehem. Paling tidak berapa? 2 tahun mereka di sana. Ya kan? Sampai saudara Herodes mengambil keputusan untuk membunuh. Lalu dia menyingkir, saudaraku. Ya kan? Saudara, ini hal yang sulit, saudara. Jalan dari Nazaret ke Bethlehem aja itu udah gak nyaman. Gak nyaman. Ketaatan. Ya kan? Dia mau taati sekalipun tidak nyaman. Memang kadang-kadang kalau kita mau ya bilang iya sama Tuhan. Ya kan saudara Yesus. Tuhan kadang-kadang dia intervensi. Tek, aku tuh kayak saya juga. Saya tuh gak pernah berpikir untuk mau hidup. Punya cita-cita nanti melayani, jadi pendeta dan lain sebagainya. Saya mau hidup normal aja seperti orang biasa, Kristen biasalah. Datang gereja tiap minggu dan lain sebagainya. Tapi satu hari Tuhan intervensi dalam hidup saya. Saudara, dia panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Di situ saya melihat, saudara, ketika kita mengambil ketaatan kecil saja. Itu seperti kita lempar, saya dulu pernah genteng batu atau kerikil, saudara, itu ke danau. Coba, saudara pernah gak lempar batu ya? Yes, gitu kan. Tiba-tiba tuh ada seperti kayak riak yang budak, sampai dampaknya besar. Kadang-kadang saya melihat, iya ya, saya cuma berkata iya sama Tuhan. Oke, saya mau melayani. Ya Tuhan, saya mau ambil, Tuhan suruh jadi gembala. Ya Tuhan, saya tuh tidak nyangka. Ya kan, kita juga tidak pernah nyangka bahwa dampaknya begitu besar. Katakan amin, saudara. Ini hal yang luar biasa. Ini yang dilakukan oleh Yusuf, saudaraku. Dia tidak memperhitungkan. Ya saudaraku, nanti gimana ya? Nyaman apa enggak? Saudaraku, satu hari pernah, saudaraku, pas saya sudah berhenti kerja sama sekali. Saya harus berkantor di kantor gereja yang ruko kecil. Di mana memang bangkunya itu memang bangku udah rusak, saudaraku. Yang gejeblak begitu. Yang gak ada apanya. Ya kan, tempatnya kecil dan itu banyak tikusnya segala macam. Pada waktu saya duduk, saudara, sempat saya merenung. Tuhan, Allah, ya kan, dari saya seorang, ya kan, pengusaha, di sini. Kenapa kok Tuhan bawa seperti kayak gini? Duduk di kantor gini, kantor yang segala macam. Dari kantor yang mungkin tanda kutip lah lebih baik. Saya gak bilang mewah. Tuhan bilang ini cara. Ya kan, ketaatan. Ya kan, kita harus taati. Sekalipun kita harus korbankan kenyamanan. Nanti kamu akan lihat hasilnya. Kamu akan lihat dampaknya. Saudara sini, ya kan? Yusuf dan Maria. Yang ketiga, saudara Kristus, ya kita bisa lihat ya kan? Yusuf tuh tinggalkan Nazaret, tadi saya bilang ya, Yusuf meninggalkan bisnis pertukangannya di Nazaret. Yusuf meninggalkan sumber penghasilannya, keluarganya, saudara-saudaranya. Dia tinggal di Bethlehem, mulai dari awal lagi. Dan baru saja saudara, dia dapatkan pijakan hidup. Mungkin dia baru nyicil nih rumah saudara KPR. Ya kan, mungkin dia baru dapat kerjaan tetap, pelanggan tetap. Tiba-tiba saudaraku, datang firman Tuhan bilang apa? Pergi ke Mesir. Nol lagi saudaraku. Ya, nol lagi. Di Mesir, dia enggak tahu kapan, sampai kapan. Dia enggak pernah melangkah sampai dia menantikan daripada suara Tuhan. Ya, kita enggak tahu sampai berapa lama. Yang kita tahu bahwa baru muncul lagi saudara. Yesus pada waktu usia 12 tahun. Saudara Kristus. Nah, di sini kita melihat bahwa ya kan, setiap kali Tuhan memerintahkan Yusuf, saat itu juga Yusuf melakukan apa yang diperintahkan. Katakan amin. Nah, yang kedua, saudara, kita belajar dari Yusuf. Ini yang menarik, ya. Yusuf seorang yang tulus hati. Saya pelajari. Saya coba cek, saudara, tentang kata tulus hati, ya. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Kata tulus hati, saudara, dalam bahasa Yunaninya ya kan, disebut dengan kata apa? Dikaios. Yang artinya apa? Hidup menuruti firman Tuhan.
hidup selaras dengan firman Tuhan. Jadi Yusuf adalah orang yang tulus hati, artinya Yusuf adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Hidupnya selaras dengan firman Tuhan, itu tulus. Saudara, karena hidupnya selaras dengan firman Tuhan, maka Tuhan memberikan Yusuf satu penugasan, saudaraku. Inilah jalan daripada menjalani satu kehidupan yang luar biasa. Saudaraku Yesus, syarat apakah saudara mau bisa mengerti ya kan, daripada suara Tuhan, penugasan Tuhan, kehendak Tuhan. Syaratnya adalah apa saudaraku? Syaratnya kita harus berdoa, berusaha untuk memiliki hati yang apa? Tulus. Dikaios. Yaitu apa? Mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Yusuf tuh bersedia, pokoknya kalau Tuhan ngomong apa, dia cuma ya sama Tuhan. Sebelum dia ngerti, nanti nih implikasinya apa ya? Dampaknya tuh apa? Dia gak pikirin. Saudaraku, Yusuf mau mentaati segala perintah Tuhan, seberapapun ya kan besarnya harga itu. Saudaraku, ini yang hari-hari ini kita perlu kembangkan ya. Ketika kita dengar khotbah, ketika kita baca satu ayat firman Tuhan, ketika Tuhan membisikkan ya kan sesuatu dalam hati kita. Pertanyaannya begini, seberapa cepat kita merespon daripada suara Tuhan itu? Seberapa cepat kita merespon suara Tuhan itu? Yusuf sekalipun tidak masuk akal, sekalipun nampaknya mustahil, tapi dia tetap percaya. Ya mustahil lah, istrinya yang adalah seorang perawan, tidak pernah hubungan suami istri, bisa mengandung seorang anak. Dan ketika diceritakan, ini anak-anak Allah, ini Mesias, anak Allah yang hidup. Yusuf dia percaya, walaupun dia tidak mengerti. Ini saya melihat hal yang luar biasa. Pertanyaannya gini, apa yang akan saudara lakukan kalau saudara itu Yusuf? Saudara, apa saudara masih mau nunggu tanda-tanda untuk konfirmasi? Baru bangun, ya kan? Sebelum saudara mau taati firman Tuhan. Saya berdoa kita ini bisa menjadi seperti Yusuf. Katakan amin. Mungkin nama kita gak pernah disebut, gak pernah diingat-ingat, saudaraku. Tetapi ya saudara, kita sudah lakukan banyak hal, tapi kita tidak pernah disebut. Saudara, seperti hal ini. Saya berdoa kita seperti Yusuf. Ketika Tuhan berbicara, kita langsung respon. Katakan amin. Ketika Tuhan bicara, bangun. Hai Sabta, bangun. Kita langsung bangun. Kita langsung lakukan saat itu juga. Ibu bapak saudara, pertanyaannya lagi gini. Gimana caranya Tuhan kasih kita yang namanya petunjuk khusus, kehendak khusus untuk ini loh saya harus kerjakan ini. Ini loh bisnis yang harus saya jalanin. Ini loh kota, ini loh jodoh, untuk apapun. Kita bisa ngerti yang namanya kehendak Tuhan yang khusus, perintah Tuhan yang khusus. Kalau kita suka melakukan perintah Tuhan yang umum. Katakan amin. Kalau kita sudah taati semua firman Tuhan yang bersifat umum, maka Tuhan akan berbicara kepada kita secara khusus. Katakan amin. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Yang artinya apa? Semua perintah Tuhan yang umum dia lakukan, saudaraku. Dia dikenal sebagai orang yang tulus hati. Dia tidak mau cemarkan. Dia tidak mau mempermalukan tunangannya. Dia mau ceraikan diam-diam. Itu tulus hati, saudaraku. Dia tidak mau menyerang. Dia tidak mau menyakiti. Tidak mau melecehkan. Tidak mau merugikan. Tulus hati. Dia sudah lakukan perintah umum. Makanya Tuhan berbicara secara khusus kepada dia. Tuhan intervensi. Aku ingin kamu punya cita-cita biasa. Ingin punya kehidupan yang biasa, yang normal, yang sederhana. Tetapi aku akan angkat hidupmu, namamu, keluargamu. Maria, Yesus dan anak-anak jasmanimu. Aku akan angkat. Kamu mau
Dia selalu berkata iya sama Tuhan. Dia selalu berkata iya sama Tuhan. Terbukti, saudara, semua dia lakukan itu. Alkitab catat. Saudara, apa perintah Tuhan yang umum? Saudara mau dapat pesan Tuhan secara khusus buat secara pribadi saudara. Kalau Tuhan bisa bicara secara khusus untuk apa yang harus saudara lakukan. Dan hanya saudara yang bisa lakukan, yang harus lakukan. Ini keren. Pasti hebat. Pasti saudara akan jadi orang besar. Saudara, hidup saudara punya dampak yang besar. Katakan amin. Dan Tuhan akan kirim orang-orang saudara untuk membantu saudara mewujudkan rencana itu. Sepanjang sebenarnya, ya. Caranya gimana? Taati firman Tuhan yang umum. Apakah perintah firman yang umum? Sekali lagi saya ingatkan saudara. Ya kan? Kita harus bersaat teduh setiap hari. Saat teduh itu apa? Saudara berdoa memuji Dia. Saudara punya waktu tenang memikirkan kembali pikiran saudara. Memikirkan kembali perkataan yang suka keluar dari mulut saudara. Memikirkan kembali sikap hati saudara. Memikirkan kembali perilaku saudara. Apakah aku selaras dengan firman Tuhan ini? Itu saat teduh. Saudara baca firman. Saudara baca firman. Ini perintah umum yang saudara dan saya harus lakukan. Ini hal yang kecil. Ketika kita lakukan hal yang kecil ini, pasti karakter kita akan berubah. Kata namanya saudara. Sehingga kita dipersiapkan untuk satu penugasan yang hebat, yang luar biasa. Yang kedua, perintah umum yang kedua adalah apa? Apakah kita harus beribadah setiap hari Minggu, saudara beribadah. Siapkan waktu komitmen. Ya kan? Saudara harus menjaga hati, mata, telinga, lidah dengan segala kewaspadaan. Ini perintah umum. Perintah umum yang lain apa? Miliki gaya hidup yang murah hati, rendah hati, punya rasa hormat, mau mengampuni, ya saudaraku. Perintah umum yang lainnya apa? Yang jelas sekali, baptis selam. Apakah saudara sudah baptis selam? Yang kedua, saudaraku, apakah saudara sudah baptis Roh Kudus? Sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah berbahasa roh. Saudaraku, ini perintah yang umum, saudaraku. Apakah saudara menjalani kehidupan yang berbuah banyak? Ada lebih dari 7.000 janji Tuhan di Alkitab. Ya kan saudara, kalau saudara memiliki janji Tuhan di dalam hati saudara, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus. Saya berdoa, biarlah renungan hari ini memberkati saudara. Memberkati saudara. Ya kan, selalu saudara tiap saat, Tuhan aku mau jalankan perintah umum. Dan aku siap ketika Engkau memberikan perintah khusus dan hanya aku yang bisa melaksanakannya itu. Katakan amin saudara. Tuhan berikan perintah pada Yusuf, hanya Yusuf. Satu-satunya di dunia yang bisa melaksanakannya itu. Yaitu apa sih? Menikahi Maria, menjaga Maria, dan membantu Maria melahirkan Yesus Kristus. Mungkin saudara adalah orang yang dipakai Tuhan satu-satunya untuk menyiapkan. Mungkin seorang Yesus kah? Atau seorang apa? Seorang Simon yang akhirnya jadi Petrus. Itulah pelayanan yang sama. Pelayanan Yusuf yang diketahui itu ada pelayanan Andreas. Saudara bisa menyiapkan orang-orang untuk mengalami kelahiran jadi bidan. Untuk kelahiran baru. Banyak orang dilahirkan lewat kehidupan saudara. Disiapkan jadi seorang murid. Dan dipakai Tuhan cara luar biasa. Lebih hebat dari saudara. Ini pelayanan daripada seorang Yusuf, saudaraku. Ya kan? Yusuf Yesus tidak pernah bisa naik ke atas kayu salib. Selamatkan banyak orang. Tanpa peran daripada seorang bernama siapa? Yusuf. Saudara. Maria tidak akan pernah bisa berhasil melahirkan Yesus. Ketika Yusuf tidak pernah pasang badan. Aku akan tanggung jawab buat dia. Dan aku akui itu anak. Itu anak aku. Supaya dia tidak dihukum oleh budaya pada saat itu. Kadang-kadang kita perlu saudaraku. Mungkin kadang-kadang situasi orang tertentu. Yang dimana apabila kita tidak tolong dia hancur. Tapi kalau kita tolong dia tertolong.
Dan akhirnya dia bisa berbuah banyak buat kerajaan Allah. Dia bisa menangkan jutaan orang mungkin buat Tuhan. Tapi saya ingin beritahu pada saudaraku. Ya kan, bukan cuma dia yang dapat upah yang kekal di sorga. Saudara punya peran. Saya berdoa saudaraku, dalam hidup saya ada banyak orang akan menjadi orang-orang besar dalam kerajaan sorga. Saya bisa lahirkan orang-orang hebat untuk kerajaan sorga. Ini doa saya. Saya ingin menjadi bidan-bidan untuk kelahiran orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengikuti menara doa ini Tuhan. Aku berdoa, berikan ya Tuhan satu roh yang Tuhan taruh di hati Yusuf. Roh yang taat, roh yang taat ya Tuhan. Yang mau ya Tuhan mentaati Tuhan. Sekalipun harus mengorbankan kenyamanan. Yang taat, mau mentaati. Berapapun besarnya harga yang harus dibayarkan. Aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hari ini kami minta. Beri kami telinga seorang murid Tuhan. Beri kami ya Tuhan telinga seorang murid. Supaya kami bisa ya Tuhan. Ya Tuhan mendengar ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan buat setiap kami. Kami membuka telinga kami. Kami tidak mau memberontak. Kami tidak mau berpaling ke belakang. Hari ini Tuhan aku berdoa, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat mereka semua. Bawa anak-anak-Mu makin mengasihi Tuhan. Makin mencintai Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Bahkan berbuah banyak ya Tuhan. Menjadi berkat besar buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Tuhan balas 100 kali lipat. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan ini ya Tuhan dapat ya Tuhan memberkati hidup kami, mengubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya aku yang terima kasih Yesus. Hati pandang kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis seperti Roh Kudus.
menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.